Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Under Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Wah teman-teman, gimana weekend kalian nih? Bitcoin kemarin naik ya ke 42.000 something gitu. Dan ya tadi pagi kita lihat koreksi terjadi pada Bitcoin. Dan teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu ya dari kalender ekonomi dan juga news-news yang ada di market kripto. Kemudian kita baru akan melihat gimana sih pergerakan dari market Bitcoin sebenarnya. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 29 Januari 2024. Dari kalender ekonomi kita akan dapat satu data yang penting, yaitu dari European Central Bank. The Gandos ini akan speech teman-teman, salah satu member daripada bank sentral dari Uni Eropa ya. Bisa aja memberikan impact yang positif, bisa juga enggak. Hari Senin hati-hati, biasanya market cukup volatile, naik dan turunnya cukup ekstrim ya, karena trader-trader yang kemarin liburan di weekend itu akan mulai aktif lagi berdagang di market teman-teman. Jadi siap-siap dengan peningkatan volume perdagangan yang akan melonjak teman-teman. Jadi itu hati-hati sama volatilitas. Teman-teman, dari market ada event penting yang akan ada di 1 Februari nanti, di mana Jerome Powell akan kembali membacakan keputusan terkait dengan keputusan suku bunga dari Amerika Serikat, apakah akan dipertahankan atau bahkan diturunkan atau dinaikkan. Itu kita akan dapat datanya. Jadi karena ini tanggal 29, 30, 31, ada 2 hari lagi yang bakalan sangat-sangat penting teman-teman. Jadi waspada, karena banyak mungkin dari hedge fund ataupun dari trader-trader yang bakalan wait and see, menunggu keputusan dari Fed tersebut. Meskipun kalau kita lihat dari forecastnya sudah hampir pasti Fed akan mempertahankan suku bunga. Oke, pembahasan kita mulai dulu dari CFTC, Commodity Futures Trading Commission. Ini adalah Bapepti-nya Amerika Serikat, baru aja merilis sebuah peringatan beware untuk artificial intelligence scam yang sekarang itu banyak banget beredar di sosial media melalui link-link yang sangat-sangat berbahaya. Mungkin ada teman-teman yang suka nyari airdrop, ada teman-teman yang mungkin suka cari project-project baru yang harus memasukkan data-data berupa wallet. Itu rawan banget sama yang namanya phishing and scam. Jadi teman-teman harus mewaspadai teman-teman, apapun fiturnya, apakah itu Telegram bot ataupun juga link-link yang aneh-aneh. Make sure teman-teman cek dia di link yang kredibel ya. Pastikan link tersebut bukan link yang menjerumuskan kalian kepada kehilangan aset-aset kripto yang kalian punya. Ini dipublikasikan oleh CFTC sendiri karena memang melihat saat ini jumlah kejahatan yang menggunakan AI itu sangat-sangat tinggi teman-teman. Jadi itu peringatan waspada. Yang kedua, berita kedua ada XRP. Ini XRP dikabarkan udah siap-siap untuk meluncurkan ETF spot mereka. Tapi menurut Elinor Tarrant ya, ini adalah seorang jurnalis gitu teman-teman dari UK. Dia melihat bahwa sepertinya Ethereum ETF atau ETF apapun itu akan lebih pasti di-approve ketika dia sudah meluncurkan futures ETF-nya. Jadi sebelum meluncurkan spot ETF, dia harus meluncurkan dari futures ETF-nya dulu di bursa CME ya, supaya bisa melihat nih kira-kira gimana sih respon dari market, apakah menarik atau tidak. Nah, di sana baru akan menjadi pertimbangan yang lebih positif lagi untuk SEC mengambil keputusan. Karena teman-teman, kalau kita lihat dari riwayat-riwayat sebelumnya, ternyata memang benar futures ETF ini lebih gampang untuk di-approve sebelum nanti spot ETF-nya mendapatkan approval. Jadi ini sudah kelihatan di market dari Ethereum futures ETF ya, itu kan sudah ada. Kemudian futures Bitcoin ETF juga sudah ada. Sampai akhirnya di beberapa bulan ke belakang baru diluncurkan untuk spot Bitcoin ETF ataupun spot Ethereum ETF. Jadi memang futures ETF ini sepertinya menjadi faktor yang cukup penting sebelum institusional ini mau meluncurkan untuk spot ETF-nya dan memperbesar peluang mereka mendapatkan approval dari SEC. Berita yang lain datang dari Monero. Monero adalah sebuah blockchain privacy di mana transaksi yang kita lakukan itu sangat-sangat sulit untuk dilacak. Baru aja pemerintah Finlandia
Finlandia itu memberikan report investigasi mereka yang berhasil melacak transaksi yang ada pada blockchain Monero. Monero seringkali dipakai untuk transaksi gelap, teman-teman. Makanya banyak perusahaan, banyak exchange yang kemudian melakukan delisting terhadap privacy coin. Ya, Monero salah satunya yang kemarin sempat beberapa di delisting di Coinbase kalau nggak salah, dan juga exchange-exchange yang lain terkait dengan sangat-sangat sulitnya dideteksi, teman-teman. Jadi pemerintah itu nggak mau ada transaksi-transaksi yang di luar pemantauan mereka. Makanya koin-koin privasi itu terus ditekan habis-habisan. Dan ini berita bagus mungkin dari pemerintah Finlandia yang sukses untuk melacak gimana menginvestigasi ya transaksi yang terjadi oleh Aleksanteri Kimimakis. Jadi itulah teman-teman seseorang kriminal gitu yang melakukan hacking secara private dan menyerang sebuah firm database. Jadi ini berita cukup mengejutkan, Monero berhasil dilacak. Kemudian berita yang lain datang dari CFC Flags. Nah, ini peringatan hati-hati untuk platform staking program yang melibatkan Floki Inu. Ya, teman-teman yang punya token Floki, ini adalah narasi yang negatif. Ini datang dari SEC-nya Hong Kong, teman-teman. SFC ya, otoritas dari Hong Kong itu memperingatkan adanya indikasi berbahaya dari program staking dari Floki. Ini beritanya sebenarnya sudah 3 hari lalu. Ya, tidak hanya dari Floki staking program, tapi juga ada token Fi. Token Fi ini nama tokennya token, teman-teman. Itu juga kena kecipratan ya. Jadi intinya hati-hati dengan program-program staking yang berada di aplikasi-aplikasi atau DeFi, teman-teman. Ini ada peringatan gitu ya. Jadi itu narasi negatif lagi, teman-teman. Kemudian ada berita positif datang dari Orbiter Finance, salah satu platform DeFi layer kedua yang kabarnya itu dikembangkan oleh OKX. Jadi ini mungkin narasi yang positif untuk pengembangan daripada Ethereum blockchain, di mana ada satu project baru yang baru aja muncul, teman-teman. Orbiter Finance ini memfasilitasi cross chain bridge ya, transaksi lintas blockchain gitu, dan tentunya ini bisa menjadi narasi yang bagus, apalagi kalau token ini ke depan bisa listing, teman-teman, sebagai layer kedua yang berpotensi. Jadi bisa dipantau aja project-project dari Orbiter Finance. Kemudian berita datang dari Litecoin, baru aja menjalin kerjasama sama Verifone. Sudah bisa menerima pembayaran menggunakan Litecoin ya, menghadirkan pembayaran Litecoin yang mana meningkatkan tentunya kemungkinan mereka dipakai, teman-teman, karena sudah terintegrasi dengan 150 negara. Itu kabar baik dari Litecoin. Kemudian berita terbaru, ini ada semacam peningkatan ekosistem dari VeChain, jadi yang punya token Fed. Blockchain lapisan 1 dibuat khusus untuk adopsi perusahaan secara luas dan banyak lagi. Bergabunglah bersama kami. Ini adalah project yang mereka bangun ya, tidak hanya di backing oleh Ethereum, teman-teman. Project ini juga dibuat dengan sedemikian rupa sehingga bisa menyesuaikan dengan kegunaan untuk ya yang namanya institusi ya, teman-teman, dan juga perusahaan-perusahaan. Serta mereka juga membangun inovasi dengan memperkenalkan banyak alat-alat baru dan juga modal tata kelola, serta tokenomik yang baru yang ampuh memecahkan hambatan adopsi massal dan melayani individu serta perusahaan. Jadi ada tools baru yang akan diluncurkan, tapi belum kelihatan sih dia mau ngeluncurin tools apa. Tapi ini bisa menjadi narasi yang positif untuk VeChain ya, VeChain. Kemudian ini lanjutan dari analis kemarin dari CryptoCon, teman-teman. Saat ini posisi dari MA dari CryptoCon yang sering kali menjadi indikasi bahwa pergerakan Bitcoin kemungkinan akan retest ke area tersebut. Saat ini MA-nya berada di posisi 30.300. Jadi kalau dari analis CryptoCon ini sih memprediksi level tersebut biasanya akan berpeluang untuk dites, karena kalau kita lihat dari riwayat-riwayat sebelumnya, MA ini selalu dites ketika Bitcoin menjelang yang namanya fase bullish. Teman-teman, ini kejadian di tahun 2013, di tahun 2016,
kemudian di 2000 berapa nih, 2020 ya, 2020 juga kejadian, kemudian sekarang teman-teman. Ini pergerakan Bitcoin kan sekarang berada di kisaran 40 ribuan. Dan level 30.000 ini diperkirakan, jadi perkiraan saya tetap bergerak ke wilayah 30 ribuan pada bulan Februari dan Maret. Ya, jadi masih bakalan ada potensial buat koreksi dalam jangka waktu pendek. Jadi Februari dan Maret maksimalkan buat teman-teman buat cicil barang. Let's say kalau ada harga-harga murah ya teman-teman, ini peluang. Oke, kita lihat dari pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin. Seperti yang teman-teman tahu, saya sendiri expect kalau Bitcoin akan mengalami kenaikan jangka pendek. Dan ya berhasil teman-teman, ada kenaikan kemarin sampai 42.900 dan pergerakan Bitcoin sekarang udah mulai mengalami tekanan lagi. ABC corrective wave pattern berpotensi terjadi. Kalau kita lihat dari pergerakan volume perdagangan kemarin, Bitcoin itu sangat-sangat kecil. Tapi smart money yang aktif di perdagangan kemarin ini sangat bagus teman-teman. Ada peningkatan meskipun sebenarnya belum terlalu terlihat lah. Kalau kita lihat dari MACD di time frame 1 hari, hampir golden cross teman-teman, tapi ini masih kena ya, belum confirm golden cross yang merupakan indikasi beli. Tapi ya kita lihat aja kemana pergerakan dari MACD-nya ke depannya. Oke, kita sekilas balik lagi ke time frame weekly karena kita akan dapat closing time frame weekly di perdagangan hari ini. Teman-teman, posisi dari pergerakan Bitcoin overall masih cenderung strong. Bitcoin bertahan di kisaran 40.000 ini terbilang indikasinya bagus. Smart money sangat-sangat aktif di market dan masih cukup baik. Kemudian dari posisi MACD ini udah mulai ancang-ancang untuk dead cross. Waspada, kalau dead cross terjadi biasanya selling pressure juga akan cukup kuat pada market. Ya, jadi kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, menurut saya sih sinyal koreksinya itu sudah muncul sejak 8 Januari kemarin. Jadi awal Januari sudah mulai sinyal koreksi, ada semacam bearish bearish engulfing gitu ya, dimana satu candle merah ini mengalahkan satu candle hijau sebelumnya, artinya kalah gede nih untuk body candlenya. Dan sehari setelahnya itu dikonfirmasi dengan satu candle spinning top ya, yang berarti tanda-tanda ambigu pada market. Dan sekarang kita cuma create satu candle hijau spinning top juga yang merupakan kelanjutan ambiguity pada market. Jadi ya kalau dari saya sendiri belum terlalu optimis untuk Bitcoin bullish dalam jangka waktu pendek. Even ada kenaikan seperti di perdagangan kemarin yang tiba-tiba langsung dibawa turun ya teman-teman. Kalau kita lihat lebih dekat lagi di time frame 4 jam, pergerakan yang terjadi pada Bitcoin kemarin, kenaikannya itu ditunjang hanya sedikit smart money. Dan setelah Bitcoin menyentuh area 42.900, sell off terjadi, tekanan jual lumayan signifikan dan membawa Bitcoin turun sampai 41.800. Ini kan mengindikasikan bahwa buyer belum ready untuk saat ini, teman-teman. Kita masih butuh fase koreksi berikutnya untuk akumulasi yang lebih besar pada Bitcoin. Jadi skenario saya pribadi masih tetap sama kayak kemarin. ABC corrective wave pattern itu menjadi potensial yang terjadi pada Bitcoin untuk saat ini. Jadi setelah kenaikan 5 wave impulsif, kita harus membuat fase koreksi sementara, teman-teman. Kemarin kita udah create wave A, terus wave B kita ongoing teman-teman, saat ini lagi proses pembuatan wave B. Jadi ibaratnya ini ABC corrective wave, maka teman-teman bisa lihat ini sebagai wave A, ini adalah wave B-nya, dan kita running untuk create wave C. Jadi naik untuk nyungsep, naik untuk menyelam lebih dalam. Saya sendiri melihat ya level yang mungkin bakalan bisa dituju pada Bitcoin setidaknya dalam jangka waktu pendek, yaitu di kisaran 35 ribuan. Ya kisaran sinilah, 35 ribuan itu level yang berpotensi untuk dicapai. Tapi kalau planning saya pribadi, meskipun saya cukup yakin Bitcoin bakalan turun ke level tersebut, saya akan mulai untuk DCA barang ya ketika Bitcoin sudah di bawah 38.000. Jadi masih konsisten karena saya sendiri nggak akan bisa untuk memastikan kalau saya bisa beli di bottom, tepat di bottom. Itu nggak bisa saya pastikan. Bisa aja Bitcoin cuma turun sampai 37.000 atau 36.000.
udah balik lagi. Karena yang penting adalah Bitcoin create wave C, kalau bisa menurut saya sih di bawah dari wave E-nya. Jadi kan wave E-nya ada di 38.000 ya. Jadi kalau dia bisa turun sampai 35.000, 33.000 ya itu bagus-bagus aja teman-teman. Karena yang namanya DCA kan kita nggak beli di satu harga ya, kita beli cicil sedikit demi sedikit aja teman-teman. Kalau ada crash turun, ya udah kita ambil momentum kepanikan tersebut untuk pungut barang balik. Jadi kalau dari saya sih gitu aja buat pergerakan Bitcoin. Even kita nikmati aja pergerakan market. Ingat beberapa hari ke depan akan ada keputusan dari Fed, maka akan sangat-sangat penting. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.